Asosiasi Industri Minuman Ringan Asrim mengatakan industri minuman ringan kian mengalami penurunan penjualan. Disinyalir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Mereka mencatat sejak semester kedua 2024 sampai kuartal pertama 2025, industri minuman ringan hanya tumbuh 1,2%. Asosiasi Industri Minuman Ringan Asrim dan Kementerian Perindustrian menggelar konferensi pers mengenai kinerja industri minuman tahun 2024 serta peluang dan tantangan tahun 2025. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Asrim Triyono Priyosusilo menuturkan menurunnya daya beli masyarakat berdampak kepada pembelian minuman ringan. Lebih lanjut, Tri mengatakan penurunan daya beli kelas menengah dari tahun 2019 sampai 2024 semakin drastis sampai 9,5 juta orang. Padahal masyarakat kelas menengah lah yang menjadi tulang punggung konsumsi dalam negeri, di mana persentase konsumsinya mencapai 66%. Turun ke 1,2%. Ya, jadi kurang setengahnya, lebih dari setengah. Ya, walaupun hasil pertumbuhan positif. Tapi kalau kita deep down lagi, tadi kita lihat ternyata kalau kita tarik keluar AMDK yang selama ini menjadi 60% volume penjualan minuman siap saji, ternyata minus 0,5%. Jadi inilah yang kita lihat bahwa sebenarnya daya beli ini menjadi penyebab utama terkait dengan kinerja industri yang melemah. Nah, konteksnya adalah daya beli ini kenapa gitu. Ini yang kita mungkin bisa lihat, pemerintah juga mesti memperhatikan bahwa bagaimana pekerjaan-pekerjaan sifat formal itu bisa dijaga, ya kan, sehingga pekerja formal itu mempunyai gaji mereka bisa lebih dibelanjakan. Hal ini yang kita perlu jaga. Perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok serta wacana kebijakan cukai juga turut menjadi perhatian bagi para investor untuk berinvestasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas industri minuman ringan dengan memberikan bantuan seperti restrukturisasi pembelian mesin yang memiliki tingkat komponen dalam negeri TKDN minimal 25%. Program restrukturisasi ini untuk membantu industri dalam melakukan transformasi dari sisi teknologi maupun peningkatan kapasitas dan melakukan efisiensinya. Jadi kami melakukan menawarkan program restrukturisasi ini untuk pembelian peralatan atau mesin ini mendapatkan reimburse sampai dengan 35% apabila peralatan atau mesin yang dibeli itu memiliki TKDN minimum 25%. Ini adalah program yang fiskal langsung yang bisa diberikan oleh Kementerian Perindustrian. Di samping pendampingan dalam setiap pembahasan kebijakan, kami mencoba menyampaikan dari sisi kepentingan industrinya sehingga stakeholders terkait lainnya ini memahami aktual kondisi industri itu seperti apa. Sementara itu, Executive Center of Reform on Economics atau KOR menyarankan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industri minuman ringan dengan cara mengontrol inflasi dan menaikkan pendapatan masyarakat. Kebijakan itu bisa mengangkat dari sisi daya belinya, dan menurut saya memang ada dua ya, satu dari biaya hidup ya, dari inflasinya berarti harus dikontrol. Yang kedua adalah dari sisi income-nya yang dinaikkan. Nah, menurut saya sekarang kalau dari inflasi kan sebetulnya walaupun tadi disampaikan sudah ada beberapa kelompok barang yang dia inflasinya relatif tinggi, tapi secara umum kan sebetulnya masih di bawah 3% ya. Jadi artinya masih relatif oke lah gitu ya. Nah, bahkan agak rendah. Nah, jadi artinya masalah lebih besar dari sisi daya beli ini adalah dari sisi income-nya menurut saya. Dari sisi income-nya. Income itu berarti nambah jumlah lapangan kerjanya. Yang kedua, bagi yang sudah kerja, kualitas bekerjanya ditingkatkan, income-nya itu nambah gitu. Per 2024 tercatat terdapat 126 perusahaan minuman ringan dengan 28.853 pekerja yang tercatat di dalamnya. Pada tahun 2014, industri minuman ringan mencatat ekspor sebesar 142,8 juta dolar Amerika atau setara dengan 155,2 ribu ton. Dari Jakarta, Sela Rizky Isandriansah, jurnalis NTV melaporkan.